Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Balaghah 1, serta kepada teman-teman kelas PPAA yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua banyak sekali kenikmatan, salah satunya nikmat sehat dan afiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah Balaghah 1. Dua kalinya sholat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita semua nantikan syafaatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat utmanya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul jumlah insya'iyah dan jenis-jenisnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fathul Ulum dengan nomor induk mahasiswa 2220015 sebagai moderator, dan teman saya yang pertama yang sebagai pemateri yang pertama Mbak Rini Widyastuti, kemudian pemateri kedua Mbak Siti Halafah Ilmiatul Milah, kemudian yang ketiga Mbak Hisnatul Hidayah. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama Mbak Rini Widyastuti untuk bisa memaparkan materi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widyastuti, NIM 2220014 dari kelas PPAA semester 3. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian jumlah insya'iyah. Jadi, kata insya' merupakan bentuk masdar dari kata ansya yang bermakna membangun, memulai, kreasi, asli, menulis, dan menulis. Dalam ilmu kebahasa Araban, insya'i merupakan salah satu nama mata kuliah yang mengajarkan menulis. Insya'i sebagai kebalikan dari khobari, yang merupakan bentuk kalimat yang setelah kalimat tersebut dituturkan tidak bisa bernilai benar ataupun dusta. Seperti contoh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jika seorang mutakalim mengucapkan suatu kalimat insya'i, maka mukhatab tidak bisa menilai bahwa ucapan mutakalim itu benar ataupun dusta. Jika seseorang berkata isma'i, kita tidak bisa mengatakan bahwa ucapannya itu benar ataupun dusta. Setelah kalam tersebut diucapkan, maka yang mesti kita lakukan adalah menyimak ucapannya. Sekian dari saya, akan dilanjut pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halafah Ilmiatul Milah, NIM 2220043. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembagian jumlah insya'iyah. A. Kalam insya' tolabi. Yang pertama yaitu amr. Secara leksikal, amr bermakna perintah, sedangkan amr dalam terminologi ilmu balaghah yaitu tuntutan mengerjakan sesuatu kepada yang lebih rendah. Untuk menyusun suatu kalam amr ada 4 sighah yang biasa digunakan, yaitu fi'il amr, fi'il mudhari yang disertai lam amr, kemudian isim fi'il amr, dan masdar pengganti fi'il. Dari keempat sighah tersebut, makna amr pada dasarnya adalah perintah dari yang lebih atas kepada yang lebih rendah. Namun dengan demikian ada beberapa makna amr yang keluar dari makna aslinya. Di antaranya doa, yaitu menuntut sesuatu pekerjaan dengan cara merendah atau sopan. Contoh, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Kemudian iltimas, yaitu menuntut untuk melakukan sesuatu dari pihak yang sederajat kedudukannya, seperti permintaan seorang teman kepada teman.
A'tuni al-qalam ya sahabi. Ya sahabi. Yang ketiga yaitu tamanni, yaitu berangan-angan dengan mengharapkan sesuatu yang didambakan yang tidak mungkin terjadi. Yang keempat tahdid, yaitu perintah yang disertai dengan ancaman. Contoh, kul tamatta'u fa inna masirukum ilan nar. Kemudian yang kelima ta'jiz, yaitu melemahkan. Wa in kuntum fi raibi mimma nazalna ala abdina fatu bisurati mimmislihi. Kemudian selanjutnya yaitu taswiyah, yaitu menyamakan. Contoh asbiru aula tasbiru. Yang selanjutnya yaitu taghir, yaitu memilihkan. Kemudian ibahah, yaitu membolehkan. Yang kedua yaitu nahyu. Makna nahyu adalah melarang, menahan, dan menentang. Sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, nahyu adalah tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi dengan perasaan tinggi. Contoh wala taqrabuz zina annahu kana fahisyatan wa sa'an sabila. Selain bermakna larangan, nahyu juga mempunyai makna-makna lain, yaitu doa, iltimas, tamanni, tahdid, tesis, dan at-takhiru. Yang ketiga yaitu istifham. Kata istifham merupakan bentuk masdar dari kata istafham. Kata istifham merupakan bentuk masdar dari kata istafham. Kata tersebut bermakna meminta pemahaman atau meminta pengertian. Secara istilah bermakna menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Suatu kalimat yang menggunakan kata tanya dinamakan jumlah istifhamiyah, yaitu kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu huruf istifham. Kata-kata yang digunakan untuk istifham ialah satu, hamzah, mempunyai dua makna, yaitu tasawuri, artinya ungkapan istifham yang meminta pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat mufrad. Kemudian yang kedua yaitu tasdik, artinya hamzah yang digunakan untuk pertanyaan yang bersifat tasdik, yaitu penisbatan sesuatu atau yang lain. Yang kedua man, yaitu untuk menanyakan tentang orang. Yang ketiga ma, yaitu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kata ini juga digunakan untuk meminta penjelasan tentang sesuatu atau hakikat sesuatu. Yang keempat yaitu aina, yang digunakan untuk menanyakan tempat. Yang ketujuh yaitu anna, yaitu adat istifham yang maknanya ada tiga, bermakna sama dengan aina dan bermakna sama dengan kaifa. Kemudian yang kedelapan yaitu kam, yaitu adat istifham yang maknanya menanyakan jumlah yang masih samar. Yang kesembilan yaitu ayu. Kemudian lafadz istifham yang menyimpang dari makna asal yaitu at-tasfiyah atau menyamakan, an-nafyu atau meniadakan, al-ingkaru atau mengingkari, al-amru atau memerintahkan, an-nahyu atau melarang, at-tashfiq atau mendorong, at-ta'zim atau mengagungkan, at-tahkir atau menghinakan, at-tamanni atau mengangan-angankan, at-ta'jub atau mengagumi, at-taubih atau teguran, kemudian yang terakhir yaitu nida atau panggilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Terima kasih. Saya Isnatul Hidayah dengan NIM 2220001 akan menjelaskan jumlah insya'iyah khairut thalabi. Jumlah insya'iyah khairut thalabi adalah jumlah yang tidak menghendaki suatu permintaan. Jumlah ini ada 5 bentuk, yaitu ada al-mad wal adham, al-qasam, ta'ajub, dan roja atau berharap. Yang pertama al-mad wal adham, yaitu pujian dan hinaan. Bentuk pujian dan hinaan ini dapat menggunakan lafadz ni'ma dan lafadz bi'sa, atau lafadz yang berlaku seperti keduanya, seperti lafadz habbada dan la habbada, serta fi'il-fi'il yang dipindahkan kepada wazan fa'ula. Contohnya ni'mal fatihi amru bi'sal qawli syahadat az-zawr. Sebaik-baik penakluk adalah amar dan sejelek-jelek perkataan adalah kesaksian palsu. Yang kedua al-qasam atau sumpah.
Bentuk sumpah ini menggunakan huruf wawu, ba, ta, dan lain sebagainya. Contohnya wal asri, artinya demi masa. Bentuk yang ketiga yaitu ta'ajub atau kagum. Ta'ajub ini ada dua, yaitu ta'ajub qiyasi dan ta'ajub simai. Ta'ajub qiyasi yaitu jenis ta'ajub yang menggunakan dua sighot, yaitu sighot ma'af'ala dan sighot af'il bi, yang artinya alangkah. Contohnya ma atwala rajulu, yang artinya alangkah tingginya laki-laki itu. Sedangkan ta'ajub simai yaitu jenis ta'ajub yang menggunakan sighot lainnya selain sighot ma'af'ala dan af'il bi. Contohnya lillahi darrohu aliman, yang artinya sungguh bagus Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bentuk yang terakhir dari jumlah insya'iyah ghairu thalabi yaitu roja atau berharap. Bentuk pengharapan ini biasanya menggunakan lafadz asa, haro, la'alla, dan ikhlaulaqa. Contohnya asawahu ayatiya bil fathi, yang artinya mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya. Insya ghairu thalabi biasanya tidak dibahas oleh para ulama balaghah karena kebanyakan bentuknya pada dasarnya merupakan kalam khobar yang dipindahkan bentuknya kepada kalam insya, dan yang dibahas dalam ilmu ma'ani adalah kalam insya thalabi karena kelembutan sastra yang menjadikannya berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pemaparan materi yang telah disampaikan teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, insya. Lafadz insya itu merupakan bentuk masdar dari kata angsya'a yungsi'u insya'an, yang berarti membangun, memulai, kreasi, asli, menulis dan menyusun. Tetapi sedangkan menurut istilahnya yaitu kalam insya huwal kalamu la yahtamilu sidqa wal kadhiba fi dzatih. Yang dinamakan kalam insya itu kalam yang tidak mengandung kemungkinan benar ataupun bohong di dalam zatnya. Nah, kemudian kalam insya terbagi menjadi dua. Yang pertama kalam insya thalabi dan yang kedua kalam insya ghairu thalab. Kalam insya thalabi itu meliputi amar, nahi, istifham, tamani, dan nida. Sedangkan kalam insya ghairu thalabi itu meliputi qasam, ta'ajub, roja, dan al-madhi wal alzam atau pujian dan hinaan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam video penjelasan materi ini kami kelompok 8 dalam menyampaikan masih terdapat banyak kesalahan, untuk itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.